Sini kami akan menjelaskan tentang sejarah pemerintahan penjajah Belanda. Kenalkan nama saya Didi. Nama saya Didi Gunawan. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan ketat dari Inggris, Ancient India Company mengatakan runtuhnya PCO menjalani akhir abad ke-18 pada tahun 1796. PCO akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisis oleh pemerintah Belanda. Akibatnya harta dan milik aset PCO di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris setelah kekalahan Napoleon di Waterloo. Diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dua nama menonjol sebagai arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Dans, Gubernur Jenderal 1808 sampai 1811 ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, dan kedua, Letnan Inggris Stafford Raffles, Gubernur Jenderal 1811 sampai 1816 ketika Jawa dikuasai Inggris, dan Les mereorganisasi pemerintah kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa dalam distrik yang juga dikenal sebagai residensi yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa yang disebut residen, yang secara langsung merupakan bawahan dari dan harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Para presiden bertanggung jawab atas berbagai hal di presidensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan organisasi pendahuluannya dengan mereformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak kira-kira nilai 2/5 dari panen tahunan mereka. Kenapa pihak berwenang? Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan buku The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya Pulau Jawa. Namun organisasi arbitrasi yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatkan intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah penjabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di redisi di Pulau Jawa antara tahun 1825 dan tahun 1890. Jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 penjabat Eropa. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direct atau langsung maupun dualistik. Bersamaan dengan hierarki Belanda, ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa.
Bagian atas struktur hierarki pribumi ini terdiri dari perantara aristokrasi Jawa. Sebelumnya, para pejabat yang mengelola kerajaan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah, para priyayi ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda. Mengingatkannya, dominasi Belanda atau Pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika pemerintahan kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro, yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya. Ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825 sampai 1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215.000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai dan Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibandingkan sebelumnya. Tanam paksa atau sistem kultivasi di Jawa. Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk Belanda dan karena itu, Gubernur Jenderal Van de Beek mendorong dimulainya era tanaman paksa. Para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era tanaman paksa, namun pemerintah kolonial Belanda menyebutnya Kulturstelsel yang artinya sistem kultivasi di tahun 1830. Dengan sistem ini Belanda memonopoli perdagangan komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa secara umum. Ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda, tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil panen dibandingkan waktu sebelumnya, maka mendorong intervensi top-down dan penindasan. Selain pemasakan penanaman dan kerja, rodi pajak tanah refleks juga masih berlaku. Sistem tanah paksakan menghasilkan kesuksesan uang. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa antara tahun 1860 dan 1866. Angka ini bertambah menjadi 33%. Pada awalnya, sistem tanam paksa itu tidak didominasi hanya oleh pemerintahan Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan juga para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, setelah 1850, waktu sistem tanam paksa direorganisasi, pemerintahan kolonial Belanda menjadi pemain utama. Namun, reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak-pihak swasta Eropa untuk mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena pemerintahan kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa.